welcome back to my YouTube channel, Devina Hermawan. Dan tentunya kali ini aku mau masak-masak lagi, mau share-share resep lagi. Nah, jadi kali ini aku mau bikin ayam panggang madu. Bisa dibilang seperti ayam chashu, tapi ini yang versi lebih simpel menggunakan bahan-bahan yang mudah kita temukan. Karena kalau misalnya mau bikin ayam chashu tuh sekarang udah banyak dijual juga sebenarnya si botolan itu saus chashu-nya yang tinggal kita campur, kita panggang, itu treatmentnya sama aja. Dan langsung aja ini bahan-bahannya. Pertama, ini aku pakai paha ayam file tanpa kulit. Tapi kalau misal kalian mau pakai daging lain juga boleh, mau pakai pork, mau pakai beef juga mungkin itu bakal masuk, dan juga untuk panggang bebek dan lain-lain. Oke, lalu ini untuk bumbu marinade-nya. Yang pertama ini ada bawang putih dan jahe. Lalu untuk bumbu-bumbunya, five spice powder atau bubuk ngohyong, saus tiram, angcu. Jadi kalau misal nggak ada angcu bisa pakai Shaoxing wine, itu wine yang arak masak yang warnanya putih. Ataupun kalau nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Jadi tujuannya si angcu ini atau Shaoxing wine itu tuh selain menambah aroma juga bikin si daging ayamnya supaya nggak amis, jadi lebih wangi. Dan juga bantu si bumbu lainnya untuk meresap ke dalam. Lalu madu, kecap manis, minyak wijen sedikit aja, dan juga ini yang terakhir ini adalah angkak. Angkak ini adalah fermentasi dari beras, salah satu jenis fermentasi dari beras. Itu dia biasa mengeluarkan warna merah yang menjadi ciri khas ayam chashu. Cuman kalau kalian nggak mau pakai juga nggak apa-apa, pakai bumbu ini aja tuh udah enak. Dan juga untuk nambah warnanya boleh ya udah dibiarin coklat aja, kalau nggak bisa pakai pewarna merah juga bisa. Langsung ini yang pertama kita akan bikin bumbunya. Oke, yang pertama ini aku akan blender bawang putih dan juga jahe. Kenapa kita nggak langsung semua? Karena aku mau saring nanti bawang putih dan jahenya, jadi nanti bumbunya tuh nggak terlalu berserat, dan kalau misalnya kita panggang atau kita teflon tuh jadi gosong. Untuk kalian yang suka lebih bertekstur mau langsung di blender campur semuanya juga it's fine ya. Ini aku mau slice dulu. Nah, ini aku kalau nge-slice jahe itu memutuskan si serat-seratnya. Jadi kalau seratnya kayak gini, ini kita putusin. Soalnya kalau kayak gini nanti dia di blender serat-seratnya terlalu panjang-panjang dan juga susah. Di masakan Chinese, kayak misalnya kalau kita bikin dimsum atau enggak olahan-olahan daging lainnya tuh banyak yang menggunakan air dari bawang putih dan juga jahe. Nah, jadi kita hanya bermaksud untuk ngambil si aromanya, tapi tidak teksturnya. Ini akan kita saring. Cuman kalau kalian yang mau campur juga sama sekali nggak masalah ya. Ini pastikan airnya semuanya terserap dengan baik. Dan ini aku mau masukin lagi nih ke blendernya. Nggak usah cuci nggak apa-apa, karena kalau ampasnya sedikit-sedikit nggak apa-apa. Setelah angkak masuk, kita masukin aja bahan lainnya. Ini akan kita blender, tujuannya supaya si angkaknya jadi halus. Jadi angkaknya ini kan berbentuk seperti beras, tapi karena dia emang udah difermentasi, jadi dia tuh cenderung dia nggak keras kayak beras gitu. Jadi dia udah fermentasi, terus dikeringkan, jadilah si angkak ini. Setelah di blender halus, ini jadinya seperti ini. Wangi. Ini akan kita marinate untuk ayamnya. Dan juga jangan lupa tambahkan garam dan merica. Lalu kita aduk. Nah, ini tuh perlu dimarinate cukup lama. Idealnya tuh 2 jam sampai semalaman. Karena kalau misalnya nggak dimarinate, nanti dia pertama rasanya nggak akan meresap, dan juga kedua warnanya nanti pucat. Sambil nunggu si ayamnya termarinate dengan baik, ini aku mau siapin. Jadi nanti karena ini ayam panggang, aku akan panggang pakai oven. Tapi buat yang nggak ada oven, nggak masalah, kita juga bisa pakai teflon. Untuk yang mau panggang pakai teflon, ini tuh alangkah baiknya kalau misalnya kita siapin rack yang seperti ini, atau nggak yang ada bolong-bolong, supaya nanti si ayamnya tuh kan mengeluarkan air kan, airnya tuh netes ke bawah, jadi si ayamnya bakal tetap kering. Nah, itu salah satu yang menurutku cukup penting dalam bikin ayam panggang ini, yaitu si racknya ini. Oke, kita akan panaskan oven. Kita akan panggang di 210 derajat karena ayam ini luarnya butuh kering, tapi dia sebenarnya nggak terlalu tebal, jadi kita perlu suhu yang lumayan tinggi.
Ini hasilnya setelah di-marinate. Dia udah meresap dan juga warnanya udah bagus. Kebetulan aku ada 3 potong, jadi 2 akan aku panggang. Nanti setelah kurang lebih setengah matang dan permukaannya udah kering, itu tuh akan kita oles lagi. Dan itu sesuai selera kalian mau yang lebih bersaus atau enggak. Jadi ini air bekas rendamannya jangan dibuang. Nah, yang untuk teflon ini adalah step yang cukup penting, dimana kita ayamnya ini harus kita keringkan dulu. Jadi sausnya nggak terlalu banyak. Kenapa? Karena pertama sausnya ini dia tuh manis. Jadi kalau misalnya dari awal kita panggang bareng itu takutnya nanti dia jadi gosong. Dan kedua, supaya kita dapet permukaan yang bagus dan juga dalamnya juicy, itu emang idealnya kalau kita masak protein tuh dilap dulu. Jadi nggak direbus pakai air, melainkan di-pan-sear. Ini kita akan keringkan. Make sure ini benar-benar kering. Pertama ini kita akan masukin ke dalam oven. Sebelumnya bisa kita oles sedikit pakai minyak. Sama halnya sebaliknya juga. Karena dagingnya tuh emang tipis, itu paling kita perlu waktu sekitar 15 menitan. Jadi nanti setelah 7 menit setengah jalan itu aku akan cek dan juga olesin pakai bumbunya. Dan sekarang ini aku mau masak yang pakai teflon. Yang kita perluin ini teflon anti lengket idealnya. Lalu minyak sedikit. Api sedang, jangan terlalu panas, dan juga ini langsung aja kita masukin. Oke, ini nanti akan kita balik setelah 2-3 menit. Kalian lihat aja, jangan sampai gosong karena nanti kita akan tambahin sausnya juga biar tercoating dengan baik. Tapi setelah udah lumayan kering itu boleh kita balik. Ini udah cukup kering balikannya, kita bisa balik. Kalau kedua sisinya udah kering seperti ini boleh kita bolak-balik aja supaya mencegah gosong, tapi harus sampai ayamnya mateng. Nah, ini udah setengah jalan yang di oven. Aku mau cek sekarang dan mau aku olesin. Ini sepertinya ayamnya udah matang. Ini boleh kita sisihkan. Tuh. Wow. Ini pan bekas ngegrill ayamnya tuh, ini mau aku tambahin air. Ini terus aku aduk dan dijadiin saus bersamaan dengan si bumbu marinasinya. Itu supaya ngebantu rasanya juga lebih enak lagi, ada aroma. Tapi kalau misalnya gosong, itu kalian jangan udah pakai air polos aja dan ganti pan. Karena kalau misalnya gosong itu nanti bakalan jadi pahit dan gak enak. Nah, ini aku mau tambahin gula, garam. Dan juga aku mau tambahin kaldu jamur. Untuk pengentalnya di sini aku pakai tepung maizena yang dilarutkan dengan air seperti biasa. Kita masukkan sedikit demi sedikit. Jangan langsung banyak karena kalau misalnya terlalu kental nanti repot. Nah, ini sekarang aku mau kasih lihat konsistensinya. Dia nggak sampai kental yang sampai jatuh gitu, tapi dia masih ngalir dengan baik. Lalu ini kita akan sisihkan. Ini yang dari oven udah jadi, dia udah mateng tapi masih juicy banget dan lembut banget karena kita ada sempet tambahin arak masak juga, itu bikin dagingnya jadi lembut. Kita akan plating, kita servingnya di atas nasi putih. Lalu kita akan pakai garlic oil, si saus tadi, dan juga daun ketumbar. Di dalam nge-slice daging apapun itu biasa kita slice-nya miring supaya potongannya itu terlihat lebih lebar. Kalau kita potongnya miring, jadi terlihat permukaannya lebar, luarnya merah, dan dalamnya masih putih. Kita akan pakein garlic oilnya, itu bakal nambah wangi. Cuman kalau kalian nggak pakai garlic oil pun nggak apa-apa karena rasanya udah enak banget. Sausnya ini strong, jadi jangan terlalu banyak. Dan juga daun ketumbar. Kalau yang bagi yang nggak suka daun ketumbar nggak usah pakai. Ini dia nasi ayam panggang madu atau ayam chashu-nya. Tuh. Yang tentunya rasanya enak, kalian boleh dicoba di rumah dan tentunya bahan-bahannya kan nggak sulit untuk didapat. Nah, oke. Jangan lupa subscribe, share, komen kalian mau resep apa, dan abis ini aku juga akan share resep dari si garlic oil ini. Thank you for watching and see you in the next video.